Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Arasumsa di mana saja Anda berada, puji syukur alhamdulillah kita dapat bertemu dan kembali hadir dalam program obrolan santai, bincang-bincang santai dan singkat bersama Ustadz. Untuk episode lagi. Untuk episode kali ini kita akan membawakan tema ataupun bertajuk tentang sosial media. Ya. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber, ya, Bapak Mahrus SEI MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya. Bapak Mahrus ataupun Cak Mahrus, ya. Ini adalah seorang praktisi akademisi, dosen nggih Pak nggih. Wah, sama-sama masih belajar ini. Nggih. Dan dia mempunyai jabatan baru nih di Rektorat, yaitu sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwakarta UMP. Iya. Gimana Pak Mahrus tadi perjalanannya? Menyenangkan atau ada kendala atau bagaimana? Alhamdulillah menyenangkan, sekalipun tadi ada kendala macet di Aji Barang, jadi dinikmati saja, Pak. Enjoy saja ya Pak Mahrus, ya. Iya. Ya, kita tahu bersama ya Pak Mahrus bahwa sosial media itu merupakan sudah menjadi satu keseharian Pak Mahrus, ya. Ya, bagi kita semua, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, bapak-bapak, dan mungkin orang yang lebih senior, kakek-kakek dan seterusnya gitu ya Pak Mahrus, ya. Tidak lepas dari sosial media. Iya, di dalamnya ada Instagram, kemudian Facebook, kemudian yang lain adalah Twitter dan sebagainya. Iya. Untuk generasi sekarang, apalagi ya generasi Zoomer generation atau Gen Z, itu sudah sangat luar biasa sekarang. Dari anak kecil itu sudah mungkin sekolah ya Pak Mahrus, ya, usia 3 tahun, 4 tahun, ya mungkin sudah pada TikTokan begitu ya Pak Mahrus, ya, ikut-ikutan ya sama kakak-kakaknya seperti itu. Iya. Ya, monggo disampaikan ya sedikit mengenai media sosial ataupun sosial media itu. Silakan Pak Mahrus. Oke, terima kasih Pak Muhajir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sekalian, jadi terima kasih atas undangannya. Yang jelas kalau berbicara tentang media sosial atau sosial media adalah platform dari perkembangan teknologi informasi yang sekarang gitu. Jadi orang bisa melakukan interaksi jarak dekat tetapi menjadi jauh. Jadi yang jauh juga menjadi dekat. Misalnya seperti itu. Tapi media sosial itu kan adalah platform, sehingga orang pada hakikatnya media sosial itu hanya sebagai media untuk berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau ingin mendapatkan informasi dari seseorang atau tokoh misalnya, sehingga dia memperoleh informasi tersebut. Lah, kalau media sosial, nah ini bisa menjadi dua Pak, bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Positifnya misalnya orang bisa mengetahui informasi lebih cepat daripada biasanya. Kalau dulu orang menggunakan media, sebelum ada media sosial harus nunggu koran misalnya. Betul. Kejadian hari ini, besok baru ada beritanya. Kalau sekarang buka YouTube, Twitter atau X sekarang, kemudian Facebook dan segala macamnya, beritanya sudah muncul. Artinya memang butuh kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial begitu. Dan sekarang di Indonesia itu pengguna jasa, pengguna media internet di Indonesia itu sudah mencapai sekitar 73 juta
dari total penduduk kalau tidak salah datanya, dan itu cukup besar. Bahkan kalau dihitung rata-rata nih, sebagian besar masyarakat kita itu sudah menggunakan internet lah. Internet salah satu diantaranya digunakan untuk media sosial. Dan menurut jasa laporan dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia itu, platform digital yang kita gunakan itu sebagian untuk media sosial maupun media transaksi yang sifatnya transaksi elektronik, misalnya untuk belanja di Shopee, Tokopedia. Ini biasanya mbak-mbak, ibu-ibu itu senang gitu Pak. Begitu Pak Muhadjir barangkali. Jadi begitu dahsyatnya ya Pak Mahrus ya, kaitannya dengan sosial media tadi ya, bisa untuk online shop tadi ya, otomatis ya efek buruknya mungkin ya, itu ada konsumerisme yang memang luar biasa fantastis mungkin ya Pak Mahrus ya, dibandingkan sebelum era sosial media sekarang ya. Tapi juga untuk dampak kebaikannya juga sangatlah banyak tentu saja ya, karena kalau kita memang memanfaatkan ya segala teknologi di zaman sekarang itu tentu saja ada banyak yang bisa kita perbuat ya. Otomatis tadi kaitannya misalkan dengan berita-berita yang ter-up to date tadi, gampang sekali ataupun bisa langsung diakses kemana-mana gitu ya Pak Mahrus ya. Untuk session kedua nih Pak Mahrus ya, langsung saja pertanyaan siap nggih Pak Mahrus ya. Siap. Cak Mahrus aja deh biar lebih friendly ya. Iya, ini pertanyaannya mungkin tipis-tipis aja nih Pak Mahrus ya. Tebel-tebel jangan berarti ya. Kalau setengah tebel kayaknya boleh deh. Iya, ini Cak Mahrus ya, ada pertanyaan nih dari rekan-rekan ya. Bagi tips dong supaya kita bisa bersosial media dengan baik dan bijaksana. Monggo Pak Mahrus. Tipsnya yang pertama adalah jadikan media sosial, media yang kita miliki itu untuk saling berbagi informasi Pak, itu yang pertama. Jadi tentu informasi yang baik, bukan yang buruk. Misalnya menyampaikan kebaikan, ada orang yang statusnya media sosialnya untuk memberikan tausiah atau digunakan untuk memberikan motivasi, itu banyak yang bisa dilakukan. Maka gunakan untuk yang sifatnya positif. Kemudian yang kedua, media sosial bisa digunakan untuk kegiatan yang sifatnya produktif, entah untuk jual beli misalnya, untuk menawarkan barang dan segala macamnya. Atau mungkin yang ketiga Pak, jangan gunakan media sosial untuk yang sifatnya negatif, misalnya menyampaikan berita yang tidak benar misalnya. Dan itu kalau dalam Al-Quran itu seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu, kalau ada informasi yang masuk kita sebagai pengguna, kalau tadi sebagai penyampai pesan begitu, kita yang menerima pesan, berarti kita harus mengetahui kira-kira itu benar atau tidak. Kalau salah nanti bahaya Pak. Jadi yang keempat adalah bagaimana media sosial yang kita miliki itu memiliki inspirasi terhadap orang lain. Kadang-kadang ya inspirasi kan macam-macam Pak, ada yang serius, ada yang tidak serius. Ya ini tergantung kontennya nggih. Misalnya kalau serius itu podcast misalnya agak panjang begitu, tapi kalau yang tidak panjang misalnya kayak potongan-potongan video misalnya di TikTok, sehingga pesannya pendek tapi menginspirasi begitu Pak Muhadjir. Oke, itu tadi ya Pak ya, kaitannya dengan bermedia sosial yang baik tadi ya, kurang lebih seperti itu ya Pak Mahrus ya. Untuk pertanyaan kedua nih Pak Mahrus, ini agak ke arah ini ya, kaitannya dengan syariah nih Pak Mahrus ya. Pertanyaannya adalah, jika kita mendengarkan kajian melalui online ya, misalkan di YouTube ya, di Facebook atau Instagram, TikTok dan sebagainya ya, apakah punya impact pahala yang sama gitu loh Pak Ustadz ya? Gimana nih Pak Ustadz? Pak Mahrus ya, Pak Ustadz Mahrus boleh ya?
Boleh cak, boleh. Boleh cak ya, boleh. Nggih, monggo. Oke, luring maupun daring pada hakikatnya itu adalah bagaimana kita memperoleh informasi atau pengetahuan atau ilmu yang kita peroleh. Jadi kalau pahala Allah lah yang tahu. Jadi seberapa besar, seberapa banyak itu hanya Allah yang tahu. Yang pertama adalah niatkan untuk beribadah, Pak. Mau yang online atau offline itu niatkan untuk beribadah, niatnya begitu. Kemudian yang kedua adalah niatnya mencari ilmu. Jadi mencari ilmu. Nah, kalau bicara tentang keutamaan, ya tentu yang offline itu kan lebih banyak mengeluarkan biaya. Misalnya waktu, biaya, kesempatan, tenaga dibandingkan mereka yang offline. Ya kalau itu yang online tadi. Kalau online kan datang di rumah, menyalakan TV, terkoneksi dengan YouTube, sudah bisa kita tonton di situ kajiannya, tetapi secara tenaga kan tidak ada. Maka keutamaannya memang yang offline begitu. Tetapi kedua-duanya pada prinsipnya insya Allah mendapatkan pahala. Cuman besar dan kecilnya hanya Allah yang tahu. Namun yang perlu kita lakukan adalah niatnya adalah bagaimana mencari ilmu, mencari pengetahuan yang akhirnya mendapatkan kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Itu Pak Mahfud. Iya, dan mungkin tambah dikit ya Pak Mahrus ya kaitannya dengan tadi yang offline kah atau online kah ya. Kalaupun misalkan offline itu kan nanti ada pahala tersendiri, terutama pahala silaturahim tadi ya, Ustadz ya. Betul. Yang dikatakan bahwa siapa yang suka dilampangkan rezekinya itu ataupun dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Itu dari hadis Bukhari Muslim tadi. Itu ya Pak Ustadz ya. Jadi insya Allah ada tentu saja impact pahala yang besar tentu saja. Iya, sahabat Tersumsa, itu tadi beberapa pertanyaan. Ini masih dalam segmen tanya jawab nih Pak Mahrus nggih. Ini bukan debat ya Pak ya. Bukan debat tapi debat capres sih Pak. Oh, iya, iya, ini masih dalam pertanyaan berikutnya nih Pak Ustadz ya. Ya, misalkan kita ketika melakukan kegiatan ibadah ataupun kita bersedekah, bersedekah, kemudian kita mungkin beribadah di tanah suci ya. Ada umroh, kemudian ibadah haji. Itu kita kadang beberapa orang begitu ya, beberapa pihak itu bikin story. Iya, mungkin di WA, Instagram dan sebagainya. Foto-foto sedang di tempat-tempat yang memang diperuntukkan untuk ibadah haji tersebut ya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Pak Cak Mahrus juga. Kalau haji umroh itu adalah salah satu keutamaan kita dalam beribadah gitu. Akan lebih baik aktivitas ibadah itu tidak perlu disampaikan ke pihak lain, karena dampak negatifnya adalah riya Pak. Riya itu kan menggerogoti kebaikan pahala yang kita kumpulkan selama ini begitu. Betul. Alangkah baiknya tidak perlu disampaikan ke manapun kecuali memang sifatnya untuk siar nih. Kalau siar kan berbeda, bagaimana orang terinspirasi agar orang itu bisa beribadah ke situ. Tapi kalau aktivitas ibadah misalnya lagi haji misalnya streaming di situ sambil keliling begitu, sayanya kurang pas begitu. Tetapi misalnya menyampaikan ketika sudah di sana disampaikan bahwa ayo untuk berhaji, berumroh dan segala macamnya, itu barangkali untuk bersiar dan memberikan dampak positif terhadap mereka yang masih belum melakukan aktivitas ibadah tersebut. Maka sebaiknya tidak dipublikasikan begitu, karena kan kita sama-sama tidak tahu gitu. Ini niatnya ria atau mencari komentar, mencari like misalnya, atau mencari share biasanya di banyak media sosial itu, sehingga orang lain itu malah menganggapnya itu ini sebenarnya pada akhirnya ini siar atau ria begitu Pak. Nah ini secara individu kalau saya menyarankan sebaiknya tidak perlu dipublikasikan untuk ibadah-ibadah. Misalnya saya lagi mengaji nih kayak gitu, mengajinya 1 lembar, story-nya 1 jam misalnya Pak, kayaknya itu malah nggak cocok begitu. Akan lebih baik
cukuplah Allah yang tahu dan barangkali keluarga kita yang tahu tanpa harus dipublikasikan ke media sosial yang tujuannya pada akhirnya menggerogoti pahala yang sudah kita lakukan dan kita kumpulkan. Betul, malah jangan-jangan nanti mengurangi keutamaan pahala dari ibadah kita ya Pak Ustadz ya. Kan harusnya beribadah kan khusyuk ya Pak. Betul. Bisa jadi malah kita tidak khusyuk, sibuk menyiapkan perangkat agar kita terlihat soleh begitu, terlihat khusyuk begitu. Bahkan mengabaikan seharusnya kita beribadah kan harusnya kan kekhusyukan itu kan tidak terganggu dengan hal-hal yang lain begitu. Termasuk dalam mengupdate status begitu ya Pak. Betul. Iya. Demikian sahabat Rusumsa jawaban dari pertanyaan nomor 4 tadi ya. Selanjutnya masih dalam sesi pertanyaan ya, tanya jawab. Pertanyaan berikut nih Pak Ustadz ya, kaitannya dengan nih seorang ibu nih. Iya. Izin bertanya Pak Ustadz, saya punya anak usia 6 tahun ya. Dia sangat senang bermain gadget Pak Ustadz. Ya, bermain game dan sudah bisa bermain aplikasi seperti TikTok. Kemudian bagaimana caranya supaya anak saya tidak kecanduan gadget dan media sosial tersebut, sedangkan di zaman sekarang sepertinya kita tidak bisa jauh dari hal-hal tersebut. Ya. Monggo Pak Mahrus silakan. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya atau Mbaknya yang tadi nggih. Ini hampir sama Pak dengan saya Pak. Saya memiliki anak sekarang yang pertama itu usianya 7 tahun masuk 8. Jadi yang kami lakukan pertama itu adalah dengan istri adalah memberikan contoh Pak. Jadi kami mencoba di waktu-waktu tertentu kami tidak menggunakan HP. Jadi di rumah misalnya sudah bagaimana interaksi dengan anak. Jadi kontraknya dengan istri di waktu-waktu tertentu kami tidak menggunakan HP, terutama pada saat makan dan berkumpul Pak. Karena itu sangat mengganggu kita ngobrol malah ini. Dan anak itu kan peniru yang ulung kalau menurut saya. Jadi betul. Meniru apa yang diikuti oleh orang tuanya, yang pada akhirnya itu secara tidak sadar itu anak melakukan adaptasi gitu. Meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua, memberikan batasan kapan anak menggunakan HP atau media sosial Pak. Jadi misalnya 1 jam saja dalam 1 hari boleh. Kalau dilarang tidak boleh hanya akhir pekan misalnya, ada yang anak dilarangnya seperti itu Pak. Tapi kayaknya minjem punya temannya itu. Betul. Kami yang lakukan adalah 1 jam boleh sampai jam sekian, sehingga nanti ketika sudah selesai kita sampaikan kalau itu sudah habis waktunya. Kemudian yang ketiga, boleh menggunakan aktivitas yang barangkali itu aktivitas bersama Pak. Misalnya kalau saya ngajak anak itu sepedaan, jadi dengan bersepeda agaknya itu mengurangi dia menggunakan gadget. Kemudian yang terakhir itu adalah memantau apa yang digunakan oleh anak. Jadi YouTube kalau istri itu agak tegas dengan anak itu dibanding dengan saya. Kalau orang bapak kadang-kadang itu lebih kasihan ngelihatnya Pak. Lebih toleran. Lebih toleran itu, kasihan itu. Kalau istri mengunci YouTube-nya, TikTok bahkan dihapus nggak boleh. Tapi kalau ada aplikasi yang kayak permainan itu kayak menggambar kayak gitu, atau Roblox, mentok-mentok Roblox kalau anak saya itu yang kadang masih diperbolehkan, itu pun hanya diberikan di waktu-waktu tertentu di luar jam belajar begitu. Dan ini barangkali bisa dilakukan oleh semua orang tua, dan di era yang sekarang semua orang tua termasuk saya secara pribadi itu tantangannya sangat besar dengan ragam platform digital yang ada di gawai kita masing-masing begitu Pak. Ini yang barangkali perlu diupayakan bersama. Karena kalau dihindarkan, dijauhkan, anaknya dianggap kurang gaul begitu. Tidak diberikan betul. YouTube misalnya, sementara dibutuhkan untuk media pembelajaran. Ya barangkali ini platform yang sudah ada misalnya kayak YouTube misalnya digunakan untuk belajar, entah mendengarkan murotal atau mungkin digunakan untuk yang berjanji tugas sekolah biasanya kayak gitu, untuk menghafal begitu Pak Mas.
Iya, jadi lagi-lagi ya Pak ya, kita sebagai orang tua dan stakeholder yang lain mungkin sebagai pendidik, dosen, tokoh masyarakat, tokoh agama, itu memang tidak lepas dari sosial media tadi ya Pak ya, untuk pengawasannya terutama. Ya, karena memang mengingat dampaknya begitu dahsyatnya ya, sejak kecil sudah melihat role mode yang memang kadang kurang sesuai dengan norma. Tidak sesuai dengan tadi ya norma agama, adat, kemasyarakatan, hukum dan sebagainya. Itu kan nanti untuk dampak perkembangan jiwa dan sebagainya, perkembangan secara Emosional. intelektual, emosional, kemudian agamanya itu nanti ya, kalaupun nanti tidak ada pengawasan yang lebih intens, nanti takutnya ada sesuatu yang kurang beres di kemudian hari. Betul. Demikian ya Pak Mahrus ya. Ya. Masih ada sesi tanya jawab? Closing? Satu lagi apa? Oh ini ya. Soalnya mataku udah burung nih. Ya, ya. Nanti tadi di-cut ya yang ini ya. Saya ngobrol ini. Iya. Iya nih Pak Ustadz, kayaknya ada pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz. Kok Pak Ustadz lagi? Boleh nggak sih panggil Ustadz? Boleh. Iya. Ini mungkin yang terakhir nih Pak Mahrus atau Cak Mahrus ya, ya, sebagai orang akademisi ya yang berkecimpung dengan anak didik lah seperti itu ya, walaupun memang relatif lebih apa namanya dewasa awal ya, namanya mahasiswa ya Pak Ustadz, Pak Mahrus ya, ya. Tapi kita juga tidak luput dari pendidikan anak-anak tentunya ya, ya. Di zaman sekarang itu ya berkat sosial media tadi, jadi perilaku masyarakat cenderung lebih instan ya Pak Ustadz ya. Iya, mungkin keinginan punya sesuatu ya, mungkin gampang kok di online shop misalkan, kepingin sesuatu yang bagus yang sesuai dengan apa namanya Harapannya begitu. iya. Keinginan begitu. Nanti di-cut ya Mbak, saya minum dulu ya. Saya ikutan minum lah kalau gitu, Pak. Biar nggak tegang tuh. Iya, gue tuh tertahan ngomongnya nih Pak Ustadz. Ulang dari awalnya dari misalnya Pertanyaannya betul. pertanyaan terakhir. Iya. Ya sahabat Resumsa ya, tiba pada sesi pertanyaan yang terakhir nih kaitannya dengan sosial media. Iya. Ada pertanyaan ini Pak Ustadz ya, kaitannya dengan perilaku ya anak-anak zaman sekarang yang memang menginginkan serba instan, misalkan di belanja online shop misalkan ya, yang mungkin dia pikir sesuai ekspektasi dia gitu ya. Iya. Bagaimana ini untuk menanggulangi ya, ataupun untuk mencari jalan keluar ya dari perilaku terutama mungkin remaja-remaja dan mungkin juga orang dewasa ya Pak ya, kaitannya dengan yang serba instan tadi. Monggo Pak Mas Prus, silakan. Oke, kalau serba instan itu ada banyak hal Pak. Yang pertama, karena orang itu mendadak ingin cepat kaya misalnya, ingin cepat terkenal, ingin cepat orang tahu begitu. Nah, sesuatu yang instan itu ya tentu selalu ada masalah. Selalu ada masalah. Cepat naik ya pasti juga cepat turunnya begitu. Maka yang perlu dilakukan yang pertama kali adalah menghargai proses yang sudah dilakukan begitu. Karena tidak ada orang yang sukses tanpa ada proses yang panjang begitu. Tentu Pak Muhajir juga sama, ketika ada di sini begitu, tiba-tiba sekarang menjadi jabatan yang sekarang begitu, betul ada proses yang harus dilalui. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak sekarang yang ingin cepat itu tahu visi tujuannya ke depan mau seperti apa. Jangan sampai kemudian kita menjadi anak muda kehilangan visi yang pada akhirnya itu orientasinya pada yang sifatnya pendek. Yang penting saya punya uang, yang penting saya terkenal, yang penting saya memiliki banyak followers begitu, tetapi dia mengalami kekosongan jiwa maupun spiritualnya begitu. Dan ini yang barangkali perlu direfleksikan untuk kita bersama begitu. Kemudian yang ketiga,
adalah bagaimana anak-anak muda itu gunakan seluruh media sosial yang dimiliki itu untuk melakukan interaksi dan komunikasi, termasuk diantaranya membangun kegiatan yang produktif, misalnya aktif di organisasi misalnya. Betul. Kalau di Muhammadiyah itu kan banyak organisasinya, ada ortom, itu silahkan diikuti begitu, atau organisasi kepemudaan di tingkat desa misalnya kayak Karang Taruna dan segala macamnya. Maka yang instan itu sebenarnya bisa ditanggulangi salah satu diantaranya dengan banyak interaksi yang sifatnya positif, yakni dengan cara membangun kemampuan entrepreneurship atau kemampuan leadership yang baik, yang pada akhirnya itu memberikan inspirasi, pengetahuan terhadap orang lain begitu. Jadi kalau yang instan bagi saya sih secara pribadi sesuatu yang cepat biasanya itu juga cepat pula berakhir begitu Pak Muhajir. Onji tadi berarti kaitannya dengan gadget ataupun sosial media tadi mudah-mudahan dapat terutama untuk pemuda ya Pak Mahrus ya, lebih untuk mengeksplorasi diri mungkin ya Pak Ustadz ya, dari leadershipnya, kemudian dari tadi jiwa dagangnya mungkin, berniaganya mungkin, tapi lewat online shop misalkan ya Pak Ustadz ya, Pak Mahrus ya tadi ya, itu akan lebih membuat dampak yang tentu saja kebaikan mungkin buat dirinya maupun buat keluarganya dan juga buat sosial kemasyarakatan pada umumnya. Gitu ya Pak Mahrus ya. Ya sahabat Rusumsa, ya demikian tadi bincang-bincang kita dalam program obrolan santai, bincang-bincang santai bersama Ustadz untuk episode kali ini tentang sosial media. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pemirsa semua dan juga narasumber Pak Mahrus, saya sampaikan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya. Demikian kiranya untuk program ini dan mudah-mudahan senantiasa dapat memberikan manfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.